Puisi Pajangan bagian 11 karya S.R. Kusuma yang dibacakan oleh penulisnya sendiri. Sesampainya di penginapan, aku masih dalam keadaan yang sama, teler. Dama harus dengan susah payah memapahku karena aku nyaris tidak bisa berjalan. Kalaupun bisa, itu tidak akan lama karena aku pasti akan jatuh terjerembab. Namun begitu, aku tidak hilang kesadaran. Aku masih memahami apa yang diucapkan Dama. Mungkin saat ini aku adalah wanita yang paling menyebalkan bagi Dama. Apa tidak, dalam perjalanan pulang ke penginapan, entah berapa kali Dama harus menghentikan mobilnya untuk memberi kesempatan aku muntah. Ya, aku muntah berkali-kali. Aku pikir dengan mabuk aku akan dapat melupakan sejenak mengenai masalah hidupku. Tapi ternyata aku harus mengalami hal yang menyiksa. Karena perutku yang sensitif membuatku kesakitan, nyaris pingsan. Dan itu sempat membuat Dama panik dan hampir saja membawaku ke rumah sakit. Namun aku menolaknya. Aneh rasanya harus ke rumah sakit dalam keadaan mabuk. Apa kata dokter yang akan memeriksaku nanti? Aku sakit perut karena minum minuman keras. Dokter pasti akan menertawakanku oleh sakit yang aku buat sendiri. Aku dan Dama sempat beradu argumentasi karena Dama memaksa akan tetap membawaku ke rumah sakit. Dan aku tetap pada pendirianku. Kamu adalah orang yang paling keras kepala yang pernah aku temui, Aira. Bagaimana kalau terjadi apa-apa denganmu? Setengah mengerutu, Dama akhirnya menyerah setelah menyadari usahanya akan sia-sia saja. Aku hanya diam, menahan nyeri di bagian perutku. Rasanya seperti tertusuk jutaan belati tajam. Kamu seharusnya tahu, perut kamu itu sensitif. Jangankan minuman beralkohol, minuman kopi saja kamu akan bolak-balik ke kamar mandi, kata Dama lagi sambil menatapku yang sedang menahan rasa sakit. Ah Dama, hal-hal kecil tentang aku pun kamu tahu. Entahlah, aku suka dengan perhatian-perhatian kecil yang ia tunjukkan kepadaku. Sudah berapa kali kamu muntah tadi, dan kamu membuatku hampir gila karena mencemaskanmu. Aku masih diam, tidak tahu harus berkata apa, karena aku tahu dalam hal ini aku salah. Aku melakukan sesuatu yang menurutku baik, meski aku tahu aku tidak akan mendapatkan apapun kecuali rasa sakit. Rasa sakit yang menyadarkanku bahwa aku tidak bisa lari dari kenyataan, dan mabuk tidak akan menjamin aku akan terbebas dari semua rasa itu. Aku memang merasakan senang dan gembira, seolah-olah semua beban hidup terlepas dari pundakku. Namun itu hanya sesaat, dan aku harus kembali kepada kehidupan yang sebenarnya. Dama, ya, bisakah kamu diam sebentar? Kamu membuat kepalaku semakin pusing, kataku lirih dengan mata terpejam. Ah, baguslah. Akhirnya kamu bersuara juga, ujar Dama. Kamu diam saja dari tadi. Aku pikir, kamu pikir apa? Kamu pikir aku mati? Aku hanya mabuk, Dama, jangan berlebihan. Teletukku sambil memijit-mijit keningku. Berharap rasa pusing di kepalaku akan hilang. Kamu yang berlebihan, Aira. Sok-sokan minum minuman keras. Dan lihat apa yang terjadi. Kamu sakit kan? Astaga, ada apa dengan pria satu ini? Kenapa dia tiba-tiba menjadi secerewet ini? Mira, kamu boleh melakukan apa saja yang kamu mau. Tapi mabuk, kata Dama lagi. Itu bukan ide yang bagus. Dan mengapa kamu tidak berusaha mencegahku, Dama? Kenapa? Kamu bisa mencegahku saat aku menghabiskan satu gelas minuman itu. Tapi kamu membiarkanku. Seolah-olah ingin memberiku kebebasan malam itu. Meski kamu tahu, Raka tidak akan menyukainya. Dan aku tahu kamu melakukan semua itu hanya karena ingin melihatku senang dan bahagia. Meski akhirnya aku hanya menyusahkanmu saja. Dan kamu? Kenapa sekesal itu? Tanyaku melirik ke arah Dama yang masih uring-uringan. Kesal? Apakah aku terlihat kesal?
Aku mencemaskanmu, Aira. Kalau sampai terjadi apa-apa denganmu, apa yang harus aku katakan kepada Raka? Raka. Aku menghembuskan nafas panjang. Ya Tuhan, kenapa segala sesuatu yang terjadi kepadaku selalu dikaitkan dengan Raka? Meski keberadaannya beratus-ratus kilometer jauhnya dariku sekalipun. Ya, aku tahu, aku sudah menjadi istrinya. Segala sesuatu tentangku pasti akan dikait-kaitkan dengan Raka, dan itu pasti. Semua orang akan melakukan hal yang sama. Kamu terdengar lebih mencemaskan reaksi Raka daripada keadaanku. Aira, Dama, aku tidak meneruskan kata-kataku. Aku hanya tidak ingin berdebat lagi dengannya. Lagi pula, kepalaku kian berdenyut membuatku malas untuk bicara. Apalagi beradu argumentasi dengan Dama. Ya baiklah, aku akan diam. Kamu sebaiknya tidur, kata Dama. Ya, itu yang akan aku lakukan. Itu mengapa aku minta kamu diam. Dama hanya menganggukkan kepala. Aku tahu dia masih kesal kepadaku. Aku telah membuatnya panik dan ketakutan tadi. Terima kasih, kataku kemudian berusaha untuk tidur. Dama menghentikan mobilnya dan membantuku menurunkan jok mobil agar aku dapat tidur dengan nyaman dan menyelimuti tubuhku yang setengah meringkuk dengan jaketnya. Ya sudah, kamu tidur ya. Aku bangunkan nanti kalau sudah sampai. Aku hanya menganggukkan kepala. Karena rasa kantuk yang teramat sangat, tak butuh waktu yang lama aku pun terlelap tidur. Dan aku tidak tahu apa yang terjadi kemudian. Hingga akhirnya aku terbangun dan mendapati diriku sudah berada di atas ranjang empuk. Ternyata aku sudah berada di dalam kamar penginapan. Entah sudah berapa lama aku tertidur. Rupanya Dama tidak sampai hati membangunkanku dan memilih untuk mengangkat tubuhku untuk kemudian ia pindahkan ke dalam kamar. Masih dalam keadaan kebingungan, aku berusaha untuk bangkit dari tempat tidur. Akan tetapi kepalaku yang masih terasa pusing dan badanku lemas membuat aku mengurungkan niatku dan memilih untuk menunggu sampai aku benar-benar kuat untuk bangun. Dan aku hanya bisa duduk terpekur di tepi ranjang, tidak tahu apa yang harus aku lakukan. Dan tiba-tiba, "Selamat pagi Nyonya Raka, akhirnya kamu bangun juga." Mataku terbelalak melihat Raka muncul dari balik pintu dengan senyuman manis di wajahnya. Raka? Seakan tidak percaya, aku melihat Raka sudah berada di hadapanku. Apakah aku bermimpi? Tanyaku dalam hati tidak percaya dengan apa yang aku lihat. Iya, ini aku Raka, suamimu. Ada apa? Kamu seperti melihat hantu, kata Raka sambil mencium keningku lembut. Membuatku menjadi salah tingkah, mengingat tadi malam aku telah melakukan hal yang tidak disukai Raka. Kenapa? Apakah kamu tidak suka melihatku? Bukan, aku hanya... Ya sudahlah, aku sudah ada di sini sayang, untukmu, seperti yang kamu inginkan. Aku hanya bisa tersenyum, mencoba mengatasi rasa terkejutku, dan berusaha untuk bersikap seolah-olah tidak terjadi apa-apa. Setidaknya itu yang bisa aku lakukan saat ini. Entah apa yang terjadi, semua serba membingungkan bagiku. Bagaimana bisa Raka tiba-tiba sudah berada di balik, di hadapanku, dan sedang menatapmu saat ini? Ya Tuhan, apa yang harus aku lakukan? Bagaimana kalau Raka tahu aku mabuk tadi malam? Bagaimana keadaanmu? Sudah merasa baik kan? Suara Raka membuyarkan lamunanku. Iya, aku tidak apa-apa, jawabku gugup. Ya Tuhan, apakah Raka tahu aku mabuk? Apakah ia akan marah kepadaku? Jangan hari ini. Aku sedang tidak ingin berdebat dengan siapapun. Bukankah kamu bilang kamu akan datang beberapa hari lagi? Raka tersenyum. Dibelainya pipiku dengan lembut. Kamu ingin aku datang kan? Itu yang aku lakukan saat ini, Aira, katanya kemudian.
Mengapa kamu tidak bilang kalau kamu akan datang hari ini? Aku ingin beri kejutan untukmu. Kejutan? Ya, dan kamu berhasil, Raka. Kamu benar-benar membuatku terkejut. Bagaimana dengan pekerjaanmu di Jakarta? Tidak ada yang lebih penting selain dirimu, sayang. Kamu ingin aku datang. Aku hanya ingin memenuhi keinginan istriku. Aku tersenyum. Seperti mimpi rasanya saat mendengar kata-kata itu meluncur dari mulut Raka. Apakah aku sedang berhalusinasi, efek dari mabukku semalam? Tidak. Sentuhannya nyata aku rasakan. Harum tubuhnya, keberadaannya, rasa kulitnya, hingga tarikan nafasnya. Tapi mengapa sikap Raka kepadaku jauh berubah? Ini di luar dugaanku. Aku tidak berharap banyak kepada Raka. Ia tidak marah atau kesal kepadaku saja, itu sudah lebih dari cukup. Namun Raka justru memperlihatkan perhatian dan sikap yang baik kepadaku. Raka sangat manis dan romantis hari ini. Ia bahkan membawakan sarapan dan susu hangat untukku. Sekarang kamu makan ya, aku bawakan sarapan pagi untukmu, kata Raka sambil mengambil potongan roti di atas piring. Aku bisa makan sendiri, Raka. Aku ingin kamu makan roti ini dari tanganku. Aku akan menyuapimu. Aku pun membiarkan Raka menyuapiku. Aku menggigit roti isi daging cincang kesukaanku dan mengunyahnya perlahan. Terasa nikmat, terlebih suami sendiri yang menyuapiku. Raka menatapku sedemikian rupa membuatku menjadi bingung. Kenapa menatapku seperti itu? Tanyaku kemudian. Raka tersenyum. Kamu cantik sekali, Aira. Bahkan saat bangun tidur pun tidak mengurangi kecantikanmu. Aku beruntung memiliki seorang istri yang cantik sepertimu, ucap Raka. Aku hanya tersenyum. Setidaknya kata-kata manis Raka membantuku mengatasi rasa takut dan cemas dalam hatiku. Dan Raka bahkan tidak menyinggung dengan apa yang telah aku lakukan tadi malam. Tidak mungkin Raka tidak tahu dengan apa yang terjadi tadi malam, karena ia pasti akan mengetahuinya dari Dama. Terlebih melihat keadaanku, sudah pasti Raka akan meminta penjelasan dari Dama. Makanlah yang banyak, agar kamu cepat pulih. Kamu terlihat pucat dan tidak sehat. Aku tidak suka melihatmu pucat dan sakit-sakitan, ujar Raka sambil membersihkan serpihan roti yang tertinggal di bibirku dengan lembut. Aku terhenyak mendengar kata-kata Raka. Baru beberapa saat yang lalu aku merasa sangat bahagia dengan pelakuan dan perhatian Raka kepadaku. Dan kemudian ia menghempaskanku, menjadikan aku hancur berkeping-keping. Dan selalu seperti itu. Raka akan membasuh luka hatiku, namun sejurus kemudian ia menoreh dan membuat luka itu semakin mengalir. Bersambung, selamat membaca, terima kasih.